Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kalian sudah bisa melaksanakan sholat belum? Sholat ini adalah ibadah yang paling utama jika kita beragama Islam loh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mendirikan sholat. Akan banyak sekali kebaikan yang didapat jika kita melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, jika kalian belum bisa melaksanakannya, yuk kita belajar melalui video pembelajaran berikut ini. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat. Semoga setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa mempraktikkan sholat dengan gerakan dan bacaan yang benar ya. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang sholat. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari seperti yang sudah tertuang dalam rukun Islam yang kedua. Sholat memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sholat secara bahasa memiliki makna doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, terdiri dari ucapan dan gerakan yang awalnya diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah serta ikhlas yang didasari dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu pertama Islam, yang kedua balaig, yang ketiga berakal. Tidak hanya syarat wajib, terdapat juga syarat sah sholat yang perlu diperhatikan. Syarat sah sholat yang pertama yaitu sucinya badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga, berada di tempat suci. Yang keempat, tahu pasti terhadap waktu masuknya sholat. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Pada video ini akan dibahas mengenai tata cara gerakan sholat yang benar. Yuk simak penjelasannya. Sekarang kita akan mulai bagaimana tata cara sholat. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja sesuatu disertai dengan melakukan perbuatan. Niat sholat dilakukan menjelang takbiratul ihram. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Contoh niat jika diucapkan adalah seperti ini. Usolli fardul isya'i arba'a roka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Contoh niat sholat tersebut bisa diganti sesuai dengan nama sholat yang akan dikerjakan, jumlah rokaat, sendiri atau sebagai imam ataupun makmum. Nah, niat juga dapat dibaca cukup dalam hati. Yang kedua adalah takbiratul ihram.
mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wat talji wal barad. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu membaca basmalah diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya tidak menyambungkan setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan amin. Yang kelima adalah membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Yang keenam adalah ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian pada saat ruku membaca
Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Yang ketujuh adalah i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang kedelapan adalah sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10 adalah sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Bacaan dan gerakannya sama dengan gerakan dan bacaan rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua, ada duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk iftirash. Kemudian membaca bacaan sebagai berikut.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada rakaat yang terakhir ada tasyahud akhir. Jika pada tasyahud awal telapak kaki kiri diduduki, pada saat tasyahud akhir kaki kiri dimasukkan pada kaki kanan yang ditegakkan dengan bacaan seperti tasyahud awal, tapi dilanjutkan dengan bacaan Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, yang terakhir adalah membaca salam. Gerakan salam adalah menoleh ke arah kanan terlebih dahulu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh ke arah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang tata cara sholat. Bagaimana? Sekarang kalian sudah bisa kan mempraktikkan sholat dengan gerakan dan bacaan yang benar? Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa melaksanakannya ya.